Yuk semagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga para nakama tetap sehat ya dan menjalani segala aktivitas hari ini dengan penuh semangat dan juga kegembiraan. Dan tidak lupa, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Dalam video kita kali ini, kita akan membicarakan beberapa hal yang berkaitan dengan One Piece chapter 1082 lagi. Kali ini kita akan mencari tahu seberapa besar bounty yang dimiliki oleh para marinir yang dirilis oleh pihak Cross Guild ke publik. Siapa bounty yang paling besar yang disematkan oleh Cross Guild ini dari para marinir? Nah, sebelum kita masuk ke dalam videonya, kalian bisa tuliskan pendapat kalian mengenai bounty para marinir versi kalian ya. Siapa tahu di antara kita semua ada kecocokan dengan penempatan nilai bounty para masing-masing dari karakter marinir ini. Oke, jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Dalam One Piece chapter 1082, ada banyak sekali hal yang menarik yang diperlihatkan kepada kita semua. Salah satunya adalah tewasnya salah satu admiral muda angkatan laut yang bernama T-Bone. Tewasnya T-Bone adalah bentuk kenakalan dari organisasi Cross Guild yang dipimpin oleh si badut berhoki raja yaitu Buggy. Karena mereka dengan beraninya memberikan nilai bounty kepada angkatan laut. Situasi ini membuat masyarakat dunia One Piece yang berekonomi menengah ke bawah justru memanfaatkan kesempatan ini untuk memburu prajurit ataupun perwira angkatan laut demi mendapatkan upah dari Cross Guild dan korban pertamanya adalah T-Bone. Menarik untuk mengulik bagaimana sebenarnya sistem pemberian nominal nilai bounty dari Cross Guild ini kepada perwira angkatan laut. Benarkah pangkat dan juga ketenaran seorang perwira angkatan laut akan mempengaruhi besaran nominal nilai bounty yang diberikan oleh Cross Guild ini? Lantas siapa lagi kira-kira perwira angkatan laut yang akan menjadi korban keisengan dari Cross Guild berikutnya setelah tewasnya T-Bone? Nah, seperti yang diketahui, salah satu isi yang cukup menarik dalam One Piece chapter 1082 kita kali ini, tewasnya salah satu anggota muda atau bisa disebut Rear Admiral. Orang itu bernama T-Bone. Bagi para nakama yang lupa tentang sosok T-Bone ini, dia adalah salah satu perwira angkatan laut yang ikut membantu agen CP9 menangkap kru bajak laut topi jerami di Water 7 dulu. Nah, saat itu T-Bone yang masih berpangkat sebagai Commodore sempat bertarung melawan Zoro karena T-Bone juga seorang pendekar pedang. Zoro sempat mengakui kehebatan dari T-Bone sebagai seorang pendekar pedang karena saat itu dia mampu membelah sebuah kapal besar hanya dengan sekali tebas. Padahal saat itu konsep haki belum diperkenalkan oleh Oda Sensei. Jadi bisa disimpulkan ya kalau pada saat itu T-Bone belum menguasai haki. Karena dalam salah satu kolom SBS-nya Oda Sensei pernah mengungkapkan bahwa haki hanya dikuasai oleh perwira angkatan laut dimulai yang berpangkat admiral muda sampai dengan panglima. Dan seperti yang kita ketahui, pangkat Commodore yang dimiliki oleh T-Bone saat itu adalah jabatan di bawah admiral muda. Yang mengejutkan dari informasi tewasnya T-Bone pada chapter 1082 adalah dia tewas bukan karena dibunuh oleh bajak laut, tetapi karena dibunuh oleh warga sipil di sebuah desa miskin yang tempat tersebut dijaga oleh T-Bone. Tentu ada alasan mengapa warga sipil tersebut berani membunuh T-Bone yang terkenal sebagai salah satu perwira angkatan laut yang humanis. Yups, warga sipil tersebut tega membunuh T-Bone karena tergiur dengan nilai bounty yang disematkan oleh organisasi gila bernama Cross Guild. Sedikit flashback ya bahwa Cross Guild ini didirikan oleh 3 mantan Shichibukai yakni si badut hoki raja Buggy, mantan raja kerajaan Alabasta, Crocodile dan juga sang pendekar pedang terkuat di dunia yakni Dragon Mihawk. Lalu kita sama-sama sudah mengetahui bahwa salah satu alasan Buggy, Crocodile dan juga Mihawk memberikan nilai bounty kepada perwira angkatan laut adalah bentuk kebencian mereka kepada pemerintahan dunia yang seenaknya saja mencabut status Shichibukai mereka dan membuat mereka kembali menjadi buronan. Oke, kita kembali ke kasus tewasnya dari Admiral muda T-Bone. Tidak dijelaskan di One Piece chapter 1082 berapa nilai bounty yang disematkan Cross Guild kepada T-Bone ini. Namun mengingat pangkat terakhir T-Bone yang terkonfirmasi adalah admiral muda, maka hampir dipastikan bahwa nilai bounty tabungan taksir di atas 200 sampai 500 juta, bahkan mungkin sampai 700 juta. Perlu diingat ya bahwa Kobe yang berpangkat lebih rendah dari T-Bone saja dihargai oleh Cross Guild sebesar 500 juta berry. Jadi Tamanggon menyimpulkan bahwa salah satu acuan organisasi Cross Guild dalam memberikan nilai bounty kepada perwira angkatan laut adalah berdasarkan pangkatnya. Jika ada hal lain yang menjadi acuan Cross Guild ini memberikan nilai bounty, maka Tamanggon rasa hal tersebut ada kaitannya dengan ketenaran dari perwira angkatan laut itu sendiri. Jadi Tamanggon akan mencoba menaksirkan berapa nilai bounty yang diberikan oleh Cross Guild kepada angkatan laut berdasarkan pangkat mereka dan juga dengan kaitannya ketenaran dari angkatan laut tersebut. Kita mulai dari pangkat prajurit sampai letnan angkatan laut. Tamanggon tafsirkan bahwa Cross Guild memberikan nilai bounty kisaran 10 juta sampai 100 juta berry. Angka tersebut relatif kecil lantaran sampai chapter 1082 tidak ada nama-nama tenor yang diperkenalkan berpangkat prajurit sampai letnan terutama setelah time skip. Kemudian lanjut dari angkatan laut berpangkat mayor. Masih ingatkah kalian dengan Full Body, karakter yang sempat Sanji lawan di restoran Barati? Lalu ada nama Jengo, sosok yang dulu sempat mengacau di kampung halamannya Usopp. Nah, mereka berdua adalah nama-nama tenor angkatan laut yang terkonfirmasi berpangkat
mayor. Dan menurut Tamagon, mereka memiliki nilai bounty sekitar 100-200 juta berry. Berlanjut ke pangkat komandan, yang sejauh ini Tamagon hanya mengetahui satu nama tenar, yakni Helmeppo. Nama lain yang mungkin memiliki pangkat yang sama dengan Helmeppo adalah Hibari. Tamagon memperkirakan pangkat komandan diberikan nilai bounty sebesar 200 juta berry atau lebih, mungkin mendekati 300 juta berry. Sekarang kita masuk ke pangkat kapten. Masih ingatkah kalian dengan Kapten Shu, karakter yang membuat salah satu pedang milik Zoro yakni Yubashiri berkarat dalam sekejap karena dia memiliki buah iblis Sabi-Sabi no Mi. Selain itu ada nama-nama seperti Kapten Morgan, ayahnya Helmeppo yang terkenal kejam kepada penduduk sipil. Ada juga nama Nezumi, kapten angkatan laut yang menjilat Arlong demi uang dan juga reputasi di desa Kokoyashi. Dan karakter yang berpangkat kapten yang lainnya yang paling tenar yakni tentu saja Kapten Koby. Nah, nama-nama ini kemungkinan besar memiliki nilai bounty sebesar 300-500 juta berry. Dengan catatannya di mana Koby ini bisa mendapatkan nilai bounty sebesar 500 juta berry dari Crossguild karena statusnya sebagai pahlawan Incident Report. Di atas pangkat kapten ada nama Commodore. Nama-nama seperti Tashigi, Kujaku atau yang lainnya layak mendapatkan nilai bounty di atas 500 juta berry. Mungkin mendekati angka 700-800 juta berry. Kita lanjut ke pangkat dari Real Admiral atau Admiral Muda Angkatan Laut, di mana Tamagon memprediksikan karakter-karakter yang berpangkat ini akan memiliki bounty sebesar 800 hingga 1 miliar berry. Pasalnya ada banyak sekali nama-nama tenar yang memiliki pangkat Admiral Muda. Sebut saja Smoker, Hina, Pangeran Grus, X-Drake, dan nama-nama yang lainnya termasuk T-Bone yang baru saja dinyatakan tewas. Kita berlanjut ke pangkat Laksamana Madya atau bisa disebut sebagai Vice Admiral. Nah, di mana ada nama-nama seperti John Giant, orang yang memimpin rapat tentang penentuan harga buronan pertama milik Luffy. Lalu ada Momonga, karakter yang pernah diperlihatkan dalam arc Amazon Lily sebelum time skip. Kemudian ada 5 Vice Admiral yang membasterkal Pulau Ohara, yakni Komir, Doberman, Yamakaji, Strawberry, dan juga Onigumo. Eits, jangan lupakan Vergo, si mata-mata dari keluarga Don Quixote do Flamingo yang tewas di tangan dari Trafalgar Law. Kemudian terakhir ada Vice Admiral senior sekaligus legenda angkatan laut yakni Monkey D. Garp dan juga Suru, nenek dari Kujaku. Nah, mereka semua Tamagon rasa layak mendapatkan nilai bounty di atas 1 miliar berry. Bahkan khusus Garp tidak menutup kemungkinan nilai bounty-nya akan mencapai 4 miliar berry atau lebih karena dia adalah pahlawan angkatan laut dan juga legenda hidup. Di atas Vice Admiral tentu saja ada Admiral Angkatan Laut, Kizaru, Fujitora, dan Ryukyugyo. Tamagon rasa mendapatkan kehormatan dari Crossguild dengan nilai bounty minimal 2 miliar berry atau mendekati 3 miliar berry. Kemudian yang terakhir ada Sang Admiral Armada atau Fleet Admiral Angkatan Laut yakni Sakazuki Akaido. Tamagon rasa dia memiliki bounty sebesar 3-4 miliar berry. Khusus untuk mantan Fleet Admiral Angkatan Laut yaitu Sengoku, nilai bounty-nya Tamagon rasa setara dengan yang dimiliki oleh Garp. Dia memiliki bounty 4 miliar berry atau lebih. Kemudian bagaimana dengan Sang Panglima Angkatan Laut yakni Kong? Jika Crossguild memang segila yang dibayangkan, maka mungkin saja Kong akan memiliki nilai bounty juga. Bahkan para Tenryubito bisa saja juga memiliki nilai bounty. Lantas, siapakah korban selanjutnya setelah T-Bone? Jika T-Bone yang berpangkat Admiral Muda saja bisa tewas, maka nama-nama yang memiliki pangkat di bawahnya wajib waspada terhadap Crossguild ini. Koby yang berpangkat kapten saja sudah merasakan bagaimana dampak nilai bounty yang disematkan Crossguild kepadanya. Jadi, berhati-hatilah kalian para marinir. Well, cukup sekian ya untuk pembahasan mengenai mekanisme pemberian nilai bounty dari Crossguild ala Tamagon kali ini. Jika kalian punya pendapat lain, maka jangan sungkan untuk membagikannya di kolom komentar. Mohon maaf ya bila ada analisis yang berlebihan ataupun kata-kata yang membuat kalian tidak nyaman. Sampai jumpa di pulau selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.